Dalam riwayat yang diceritakan Ibnu Mas'ud, ia pernah berkata, tak kala ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggali liang lahat untuk pemakaman syahidnya seorang sahabat. Seandainya jasad itu adalah jasadku, kepada jasad siapakah Ibnu Mas'ud iri dan begitu kagum tersebut? Inilah kisah keistimewaan salah satu sahabat Nabi yang namanya tidak begitu masyhur. Namun saat syahid, Rasulullah lah yang menggali liang lahatnya. Namanya adalah Abdullah Zulbajadain, yang memiliki arti dua potong kain. Di riwayat lain adalah Abdullah Zulbijadain. Nama itu merupakan nama pemberian Rasulullah. Sebelum masuk Islam, nama aslinya adalah Abdul Uzza al-Muzani. Ia berasal dari sebuah kabilah Muzaniyah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ia telah yatim piatu sejak kecil. Karena itulah, ia tinggal bersama pamannya. Sang paman adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi sayangnya, ia dan kaumnya masih menyembah berhala. Namun, Islam telah mengetuk hatinya, dan ia begitu merindukan untuk bertemu sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, ketika ia bertemu dengan para muhajirin yang akan hijrah ke Madinah, sedang melintas sekitar kabilahnya, ia pun melakukan perbincangan. Setelah perbincangan itulah, akhirnya ia pun dianugerahi hidayah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Namun masih tahap sembunyi-sembunyi dari kaumnya, terutama pamannya yang sudah banyak membantunya. Kebiasaannya pun berubah. Setiap kali ia melihat ada sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ia berlari dan mengikutinya seraya berkata, "Tunggulah aku sampai aku mendengar dari kalian Al-Quran. Aku ingin menghafal satu ayat baru dari kalian." Tekadnya untuk menuntut ilmu agama lebih dalam sangat kuat. Di saat para sahabat merasa jiwanya terancam serta ketakutan akan adanya mata-mata kaum Quraisy, dalam pikiran Abdul Uzza saat itu hanyalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya ada seorang muhajirin mengajaknya hijrah ke Madinah. Ia pun menjawab bahwa ia tidak akan berhijrah kecuali setelah ia mengambil tangan pamannya untuk bersama dan memeluk Islam. Ia pun menetap dalam kabilahnya selama 3 tahun. Ia tetap berpegang teguh pada agama Islam walaupun seluruh kaumnya jauh dari ketaatan dan menyembah berhala. Selama 3 tahun lamanya ia tetap istiqomah. Apabila ia ingin beribadah kepada Allah, maka ia akan pergi keluar dari kaumnya ke tengah-tengah padang pasir. Selama itu ia menyembunyikan keislamannya dari para kaumnya seraya terus membujuk pamannya untuk masuk Islam. Suatu saat kesabarannya pun sampai pada puncaknya. Ia pun menemui pamannya dan berkata, "Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya. Aku memberitahumu bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Aku berhijrah kepadanya. Jika engkau mau pergi bersamaku, aku akan menjadi orang yang paling bahagia." Pamannya pun menjawab, "Jika kau mengabaikan semuanya selain Islam, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu." Lalu Abdul Uzza berkata, "Wahai paman, berbuatlah sesukamu, karena aku lebih memilih Allah dan Rasulnya." Pamannya pun berdiri dan menggunting bajunya. Abdul Uzza pun hampir seperti orang yang telanjang. Ia pun tetap pergi dengan kondisi seperti itu. Saat keluar, ia menemukan selembar kain wol dan membaginya menjadi 2 bagian, lalu memakainya seperti kain ihram. Di riwayat lain, ibunya masih hidup dan ia mendapat kain kasar yang terbagi 2 dari ibunya yang hidup miskin. Dan mengikhlaskan ia hijrah ke Madinah menemui Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ia pun kemudian berhijrah dan menemui Rasulullah untuk pertama kalinya. Ia sampai Madinah sebelum subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah ikut dalam sholat subuh di Masjid Nabawi yang dipimpin Rasulullah memandangi wajah baru dari salah satu sahabat yaitu Abdul Uzza tersebut. Rasul pun bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Abdul Uzza."
Rasulullah pun kembali bertanya, "Mengapa kamu berpakaian seperti ini?" Lalu ia menjawab, "Pamanku telah berbuat ini kepadaku. Aku telah memilih engkau, wahai Rasulullah, dan bersabar selama 3 tahun lamanya, hingga aku bisa datang kepadamu dalam keadaan istiqomah taat kepada Allah." "Benarkah kau telah melakukan hal itu?" kata Rasulullah. "Benar, wahai Rasulullah." Lalu Rasul pun melanjutkan pembicaraannya. "Mulai hari ini engkau bukanlah Abdul Uzza. Engkau adalah Abdullah Zulbajadain. Allah telah mengganti 2 kain itu dengan tempat tinggal dan kain di dalam surga, yang dapat engkau pakai kapanpun engkau suka dan dapat kau gunakan kapanpun engkau suka." Subhanallah. Dalam kisah lain sebelum perang Tabuk, Abdullah Zulbajadain meminta kepada Rasulullah agar didoakan semoga ia syahid pada perang Tabuk. Lalu Rasulullah mengangkat tangan seraya memohon, "Ya Allah, aku haramkan darahnya bagi orang kafir." Mendengar doa Rasulullah, Abdullah berpikir bahwa Rasul tidak menginginkan ia gugur dalam perang Tabuk. Lalu Abdullah menanggapi, "Bukan seperti itu yang aku minta, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika engkau keluar rumah untuk pergi berperang di jalan Allah, lalu engkau sakit, maka engkau syahid." Semenjak saat itu, ia ikut berjuang bersama Rasulullah, hingga syahid karena sakit demam dalam perjalanan pulang setelah kemenangan dalam perang Tabuk di usia 23 tahun. Ibnu Mas'ud menceritakan hari di mana Abdullah Zulbajadain wafat. Ia berkata, "Aku tidur dalam cuaca yang sangat dingin dan dalam keadaan takut akan pekatnya malam. Aku mendengar suara orang menggali tanah dan menjadi heran dibuatnya. Siapakah yang menggali tanah malam-malam seperti ini dan dalam cuaca yang sangat dingin?" Ibnu Mas'ud bertanya dalam hati. "Aku pun melihat pada tempat tidur Rasulullah dan tidak mendapatkan beliau di sana. Lalu aku melihat tempat tidur Umar, aku juga tidak menemukannya. Kualihkan pandanganku ke tempat tidur Abu Bakar dan aku tidak menemukannya juga. Aku pun keluar dan melihat Abu Bakar dan Umar sedang memegang lilin, sedangkan Rasulullah sedang menggali tanah. Aku datang kepada beliau dan berkata, 'Apa yang engkau lakukan, wahai Rasulullah?' Beliau mengangkat kepalanya ke arahku dengan kedua mata yang dipenuhi dengan air mata. 'Saudaramu Zulbajadain telah meninggal.' Aku berpaling kepada Umar dan Abu Bakar dan berkata, 'Mengapa kalian biarkan Rasulullah menggali sendiri sedang kalian hanya berdiri saja?' Abu Bakar menjawab, 'Rasulullah sendiri yang ingin menggali kuburannya Abdullah.' Lalu Nabi mengulurkan tangannya ke arah Abu Bakar dan Umar, 'Berikanlah kepadaku jenazah saudaramu itu.' Lalu Nabi berkata, 'Hantarkanlah kepergian saudaramu dengan doa karena sesungguhnya ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya.' Rasulullah pun meletakkan jasad itu ke dalam kubur dengan kedua tangannya sendiri. Air mata beliau pun jatuh membasahi kain kafan Abdullah Zulbajadain. Beliau lalu mengangkat tangannya ke arah langit sambil berdoa, 'Ya Allah, aku bersaksi kepada Engkau bahwa aku telah meridhoi Zulbajadain, maka ridhoilah ia.' Rasulullah pun menguburkannya dengan kedua tangannya yang mulia dan berdoa, 'Ya Allah, rahmatilah dia karena ia telah membaca Al-Quran atas dasar cinta kepada Rasulullah.' Demikian kisah Abdullah Zulbajadain, sang pemilik 2 kain yang begitu dicintai Rasulullah karena keistiqomahan imannya. Sungguh beliau adalah salah satu sahabat yang patut kita teladani. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan bisa bersama-sama memperbaiki keimanan kita yang masih lemah ini. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya.